limbah kotoran sapi yang dibuang ke sungai atau kali yang menuju ke Desa Patolan yang mencemari lingkungan di dekat sumber. Kebetulan juga kita bersama dengan Pak Lurah Agus, ya Lurah Pacalan. Pak Agus, kita tahu ya, bener apa yang terjadi. Kita telusuri dari bawah tadi, bener-bener air sungai itu kuning. Ya. Apa tindakan Pak Agus? Pak Agus kan di bawahnya, ya, otomatis jadi korban dari yang atas. Ya. Apakah sudah tindakan laporan atau gimana? Ya, begini, kemarin sempat kita koordinasi dengan Pak Lurah Sarangan dan juga kepada Pak Camat dan instansi terkait. Kita sudah menyampaikan bahwa kemarin sudah dijanjikan untuk mendapatkan solusi kalau peternakan sapi Kampung Susu Singolangu itu mau dibikinkan semacam IPAL komunal. Ya. Jadi, tapi nyatanya sampai sekarang masih belum realisasi. Kira-kira berapa bulan? Itu setahun yang lalu. Ya, setahun yang lalu. Jadi setahun yang lalu kita sudah menyampaikan ke ketua dewan ya, dewan juga, ke dewan, ke dinas terkait, dengan pemangku wilayah kelurahan Sarangan juga kita sampaikan, dan sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Menurut Pak Lurah sendiri, ini kita juga nggak mau nyalakan siapapun, ya, tapi garis besarnya benar ya, ini limbah ini dari sana semua. Betul ya. Betul, karena wilayah kita berbatasan langsung dengan Sarangan, Singolangu khususnya ya. Jadi aliran sungai ini memang dari sana. Mungkin ini masih penghujan. Kalau kemarau, apa yang sampai lihat di sungai ini? Kalau musim kemarau, ini kotorannya akan lebih pekat lagi karena lebih pekat lagi. Iya, betul. Karena airnya agak berkurang. Kecil ya. Iya, kecil. Ya itu tadi ada gumpalan-gumpalan kayak apa? Betul. Itu? Kayak sabun atau apa itu? Apa itu sebenarnya? Apa minyak sapi itu? Itu gumpalan itu adalah busa dari kotoran sapi itu. Dan selain itu kita lihat sendiri banyak sekali sampah-sampah rumah tangga. Jadi ada apa saja, jadi ada masuk sungai ini semua. Dan itu yang nyangkut-nyangkut itu tadi kita lihat bersama, ada kotoran-kotoran plastik, ada popok bayi dan sebagainya, itu sampah-sampah rumah tangga semuanya juga masuk ke sini. Tapi dulu belum separah ini. Separah ini. Karena penambahan sapi tentunya dengan adanya Kampung Susu Singolangu, dengan penambahan sapi yang begitu banyak, jadi limbahnya dibuang semua ke sini, akhirnya ya bisa kita lihat hasilnya. Ya. Jadi kotorannya ke wilayah Pacalan, sungai. Dari bawah ini bisa kita menginjak ke Desa Pacalan, tepatnya di bawah perkampungan susu. Kita bincang dengan Pak Wiling selaku Komisi D di sini. Pak Wiling, ya, apa tindakan nanti yang dilakukan kalau kita melihat secara langsung? Ya. Ini secara langsung, ini tidak mengada-ngada, tapi kita tidak menyalahkan siapapun. Tapi solusi gimana? Ya. Jadi begini Mas, kaitan dengan Kampung Susu ya, Kampung Susu. Satu sisi kami sangat bahagia, kami sangat senang karena dengan keberadaan Kampung Susu ini warga masyarakat yang mempunyai aktivitas, ya, sekali lagi yang punya aktivitas berkaitan dengan sapi perah, ini pendapatannya meningkat, kesejahteraannya beliaunya meningkat. Saya sangat senang sekali.
Tetapi satu hal yang harus perlu kami sampaikan, kebahagiaan sukaria kawan-kawan yang ada di atas Pak, yang ada di kampung di sana, yang punya aktivitas pembelian terhadap sapi perah, ini juga mestinya harus ikut serta dirasakan oleh kawan-kawan saudara-saudara kita yang ada di bawahnya. Kemudian ketika terjadi seperti pertanyaan sampai tadi kaitan dengan limbah air ini seperti ini jelas air ini sudah terkontaminasi. Terkontaminasi dengan apa? Terkontaminasi oleh yang adanya limbah sapi perah yang ada di kampung susu. Kemudian kaitan ketika tadi Mas Agus menyampaikan solusi Mas Agus ya, menurut kami ada beberapa hal yang juga harus menjadi perhatian kita semuanya. Bahwa ketika kita membuat yang dinamakan program kesehatan itu harus mempunyai yang dinamakan master plan. Seperti apa? Seperti itu. Kemudian di situ muncul sebuah perencanaan juga. Ketika kita bicara membuat kampung susu, ketika kemudian menghasilkan kaitan dengan susunya, kemudian kita harus berpikir kaitan dengan limbahnya. Apakah di sana nanti perlu dibuatkan kaitan dengan IPAL, pengolahan daripada limbah itu. Ketika diolah kemudian begitu muncul kaitan dengan biogasnya bisa dimanfaatkan. Kemudian air jernih, kemudian airnya itu juga bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Ini menjadi bagus. Artinya apa? Perencanaan ini menjadi penting. Sekali lagi, perencanaan, kematangan dalam sebuah perencanaan ini menjadi sangat penting. Maka pertanyaannya adalah satu. Ketika membuat kampung susu ini, apakah sudah direncanakan secara kompleks, secara keseluruhan kan seperti itu? Dulu kan pernah ada peternak sebelum sapi perah ada kan ada masyarakat itu yang sudah mempunyai sapi. Ya. Apakah hanya karena ada kampung susu sehingga rame-rame seperti ini? Oh enggak, begini. Yang perlu kami jelaskan Mas Agus. Warga masyarakat Singolangu awalnya dulu sebelum adanya kampung perah memang sudah ada kaitan dengan peternak. Bahasanya sekarang bukan peternak tetapi petani merangkap peternak. Petani. Nah, indikatornya apa? Setiap rumah ini dia mempunyai sapi entah 1 atau 2 ekor. Nah, ini artinya seperti itu. Yang kedua kalinya juga ada beberapa kawan teman warga masyarakat di sana juga memelihara kaitan dengan kuda yang kemudian digunakan di kalangan ini. Kenapa baru sekarang ini menjadi persoalan? Seperti itu. Begini Pak Agus. Jadi kalau kotoran sapi penggemukan Pak, ya limbah daripada sapi penggemukan ini dikumpulkan Pak Agus. Dikumpulkan. Digunakan untuk pupuk. Ya. Nah, pupuk organik. Ya. Dan ini pengambilannya cukup lama. Ya. Paling tidak 1 minggu sampai 2 minggu. Kadang-kadang sampai 1 bulan itu baru dikeduk, dikumpulkan, ditumpuk. Ya, ditumpuk dan kemudian dikeringkan, diolah kemudian menjadi pupuk kan seperti itu. Terus apa perbedaan dengan sapi sekarang? Perbedaannya sangat berbeda sekali. Kalau yang dinamakan sapi perah ini kan diambil kaitan dengan susunya. Ya. Kalau mengambil susu ini sapinya harus kondisi steril, Pak. Bersih ya. Artinya apa? Sapi untuk mencapai steril ini bersih ini kan harus dicuci, harus dibilang istilahnya orang Sunda. Dan ini bisa dilakukan satu hari itu 1 sampai 2 kali. Ini yang menjadi persoalan. Kemudian Pak, bayangkan kalau dulu pupuk-pupuk ini tidak menimbulkan limbah, kalaupun toh menimbulkan limbah sangat kecil. Karena seperti saya sampaikan tadi, kaitan dengan sapi penggemukan, limbahnya ini ditumpuk kemudian digunakan untuk pupuk. Kemudian kalau sapi perah ini Pak, sapi perah ini menjadi satu Pak. Air kemudian terkumpul pada saluran, kemudian mengalir jadi satu sisi semuanya. Ini yang menjadi persoalan. Nah, seperti kami sampaikan di depan tadi, kami berharap ada solusi, benar-benar ada solusi. Solusi yang utama ada menurut kami ada IPAL. Pemulihan penjernihan terhadap baku mutu, sekali lagi baku mutu airnya, baku mutu udaranya, baku mutu terhadap terhadap tanahnya dengan atau istilah lain yang ambien air, ambien udara dan ambien tanah kan seperti itu. Dari warga masyarakat itu kemudian tersentral kepada satu saluran, dari saluran itu nanti mengalir kemudian ke sungai. Ya, itu hasilnya ya seperti ini. Tanpa mengada-ada, mestinya di musim penghujan seperti sekarang ini, apalagi ini di hutan, ini mestinya airnya jernih Mas. Jernih sekali, bukan hitam seperti ini. Sekali lagi, hitamnya air ini bukan karena debu dari gunung,
bagus, tetapi ini dari limbah kampung susu. Oke. Lah waktu itu kan ada legislatif yang mengawasi di dalam pembangunan itu. Jadi kami yang ada di Komisi D, di Komisi DPR di Kabupaten Magetan ini memang benar. Lingkungan hidup ini merupakan bagian dari mitra kami. Ya. Kemudian kami juga menyampaikan kepada Dinas LH pada waktu kemarin untuk melakukan kajian ulang. Kami lakukan kajian ulang terhadap yang dinamakan perencanaan itu tadi. Saya ingin melihat kaitan dengan layoutnya seperti apa. Saya ingin melihat kaitan dengan materinya seperti apa. Oke, menurut Pak Wiling sendiri, setelah Pak Wiling melihat sana, apakah sudah memang ada dibuatkan seperti kayak embung atau apa, kotak untuk semua kotoran masuk situ sehingga keluarnya hanya bening? Menurut sampai sekarang setahu saya belum. Belum ada. Belum seperti ada. itu. Belum Apakah ada. itu penting? Sangat penting sekali. Maka kami seperti yang kami sampaikan tadi, ini perlu penyelesaian. Kita perlu menjadi solusi. Kita juga harus melibatkan beberapa orang, keterlibatan dari warga masyarakat, aktivis, kemudian orang-orang yang paham banget kaitan dengan itu. Sehingga kami berharap dari kawan-kawan itu nanti banyak memberikan masukan, sehingga pengelolaan daripada kampung susu termasuk kaitan dengan limbah dan seterusnya ini nanti bisa ditangani secara komprehensif. Tadi telusur kita di sungai yang dari Sengolangu sampai ke bawah. Semoga pemerintah Kabupaten Magetan bersama instansi terkait, juga legislatif dan eksekutif, bahu-membahu menyamakan persepsi dan satu misi, membangun Magetan lebih maju.